Muhammad Agung Hidayatullah alias Agung berusia 21 tahun adalah seorang pemuda desa dari Dusun Mawatsari, Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Agung telah membuat heboh warga Madiun sepekan terakhir. Pemuda yang biasa berdagang es di depan pasar Desa Pintu kini ditetapkan sebagai tersangka atas keterlibatannya dalam kelompok hacker Bjorka Jumat 16 September 2022. Agung sebelumnya sempat diperiksa intensif sehari semalam di Bareskrim Polri, Jakarta. Sempat pulang beberapa jam, Agung kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka inisial MAH. Adapun peran tersangka merupakan bagian dari kelompok Bjorka yang berperan sebagai penyedia channel Telegram dengan nama channel Bjorkanism. Selanjutnya, channel Telegram tersebut digunakan untuk mengupload informasi yang berada pada Bridget2. Tersangka pernah melakukan posting di channel @Bjorkanism sebanyak 3 kali. Motifnya, motif tersangka membantu Bjorka agar dapat menjadi terkenal dan mendapatkan uang. Itu motifnya. Kemudian tim sus juga telah mengamankan beberapa barang bukti. 1 buah SIM card seluler Kemudian 2 unit handphone. MAH itu statusnya tersangka dan sedang diproses oleh tim sus. Sejauh ini pihak keluarga tidak mengerti mengapa Agung menjadi tersangka. Sebab ketika dipulangkan, Agung mengatakan dibebaskan dan dipulangkan karena minimnya alat bukti. Tidak akan dibebaskan. Sudah dibebaskan, sudah dapat surat bebas dari Mabes Polri Jakarta, langsung ke Jakarta. Di sini apa maksudnya Pak? Di sini? Ya, pembebasan dari pengambilan atau penangkapan lain. Informasi dari kepolisian, Mas Agung ini udah bebas gitu Pak? Sudah bebas, sudah dibebaskan. Berarti informasi terbaru Mas Agung ini ditetapkan sebagai tersangka, keluarga belum tahu Pak? Belum tahu. Warga umumnya tak percaya jika Agung memiliki hubungan dengan Bjorka, sebab selama ini tak melihat Agung memiliki aktivitas yang berkaitan dengan perangkat komputer atau perangkat sejenisnya selain telepon genggam. Zani Dwi Hersanto, pemilik usaha es yang dijual Agung di depan pasar Desa Pintu, tak percaya jika Agung adalah anggota Bjorka. Selama 2 tahun menjadi karyawannya, dirinya terkenal baik dan jujur. Mas percaya nggak kali lagi dengan kejadian seperti itu, kayak aku seperti itu? Nggak percaya Mas. Percaya ya? Nggak percaya. Kira-kira punya kemampuan IT itu nggak loh dia lihat dengan setiap hari itu? Nggak punya Mas. Kalau HP-nya sendiri apa Mas yang dipunya Agung yang katanya Xiaomi 10. Berapa Mas? HP-nya berapa? Satu aja. Oh, itu memang biasa main kripto atau apa gitu Mas? Enggak Mas. Enggak. Selama di sini main game atau apa gitu? Main game aja. Cuman main game ya? Ini apa Mas? Mobile Legends sama Mobile Legends sih ya. Sering ngomong sama aku itu Mobile Legends lah. Menurut Mas percaya nggak kalau dia itu seorang hacker? Nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Jadi kemampuannya saya tanya sesuatu ke HP saya lah. Saya kenapa itu? Nggak ngerti Mas. Udah di YouTube aja lah kan gitu lah. Saya nggak tahu kan. Jadi nyeting HP saya bingung. Oh ya, apalagi itu ya. Kita nggak pernah ketemu dia kan kerja pagi pulang sore gitu. Kita nggak pernah jumpa dia. Itu kesehariannya di mana Pak Mas? Kita pun nggak gaul kok, nggak ketahui saya. Sering di rumah kok. Oh gitu ya. Ya. Kalau kesehariannya selama sekolah Saya pun nggak pernah ketemu. Jual es di sana itu loh, di dagangan itu loh. ini kan Mas Agung sudah ditetapkan sebagai tersangka. Perasaan warga kaget kan? Ya kaget juga sih, kayak pun waktu malam itu nggak tahu, sudah tidur semua kok. Tahu Tidak, maksudnya gini, di rumah ada komputer, laptop atau apa gitu? Nggak punya. Tidak hanya warga sekitar tempat tinggal Agung, Ketua Indonesian Cyber Security Forum atau ISCF, Ardi Suteja, juga memberi perhatian khusus atas penetapan tersangka ini. Sebab menurutnya, proses untuk menentukan tersangka dalam kasus semacam ini tidak sederhana. Jika serampangan, justru bisa berbalik. Penegak hukum bisa kalah di pengadilan.
Pak Ardi, saya ingin minta Pak Ardi ini menanggapi Pak, karena ini baru saja saya sempat riset Pak, pihak kepolisian ini menetapkan pemuda Madiun Muhammad Agung sebagai tersangka terkait dengan hacker Bjorka. Nah, kalau Anda melihat mengenai penangkapan itu tuh gimana Pak? Ada yang janggal kah atau ya seperti apa? Proses penanganan tersangka, apa yang kita sudah ketahui itu proses. Artinya itu sudah mengikuti prosedur ya, prosedur. Namun nanti yang akan menjadi tantangan bagi seorang penyidik adalah membuktikannya di pengadilan. Makanya proses dari awal sampai memberkas itu P21 ya, itu benar-benar harus benar-benar bukti-buktinya tuh harus lengkap. Apalagi ini kasus terkait dengan digital ya. Kalau itu ada kelemahan, itu nanti bisa dipatahkan oleh pengacara di dalam sidang pengadilan. Makanya saya pribadi melihatnya ya agak terkejut gitu, ada tersangka gitu. Padahal kalau udah bicara kasus digital ini prosesnya panjang sebetulnya penyidikannya. Dan mudah-mudahan aja ini ada apa namanya ada titik terang ya, biar kita semua bisa tenang lah, balik ke apa kita bisa hidup normal. Hidup normal kembali ya Pak ya. Jadi nggak ngomongin soal itu. Pak, tapi kalau Anda terkejut itu konteksnya apa Pak? Kenapa cepat sekali. Apa yang membuat terkejut? Terkejutnya karena cepat sekali melihat itu, dan itu bukan si Bjorka. Bjorka itu kan tadi saya melihat ini kan bukan 1-2 orang. Cerita berbeda dialami Muhammad Said Fikriansah alias Arif, pemuda 17 tahun asal Cirebon, Jawa Barat yang bercita-cita menjadi video editor. Arif dituduh oleh sebuah akun Instagram @voltanonim sebagai Bjorka. Sontak tuduhan yang disampaikan lewat media sosial tersebut mendapat respon dari masyarakat luas. Para pengguna media sosial ramai-ramai menghujat Arif. Akibatnya, pemuda yang masih berusaha mendapatkan ijazah paket C ini pun merasa tertekan secara psikologis. Meski telah berulang kali menyatakan bahwa dirinya bukan Bjorka. Kepada tim Fakta, Arif menceritakan bagaimana awalnya dia bermain-main dengan media sosial hingga akhirnya dituduh sebagai Bjorka. Mas Arif pasti sudah tahu juga, kemarin sempat bikin video klarifikasi ya Mas ya? Iya sempat sih. Dan juga di-upload di sosmed waktu itu ya? Iya, waktu di IG. Itu sampai buat video klarifikasi itu ceritanya gimana sih Mas awalnya? Ceritanya itu kan yang si Volt itu yang nuduh si Arif itu Bjorka. Nah, padahal sama sekali Arif itu nggak bisa nge-hack sama sekali gitu. Jadi begitu. Tapi tahu akun Volt itu? Atau kenal dengan akun Volt itu sebelumnya? Kalau kenal itu nggak pernah, nggak tahu. Apalagi nge-follow itu nggak pernah. Jadi itu gimana sih yang dituduhkan sama Bjorka waktu itu tuh? Yang dituduh itu bahwasannya datanya si Arif itu sama dengan si Bjorka. Padahal itu data sampel yang dulu banget. Oh, emang data apa itu Mas? Yang data KPU itu loh. Oh, jadi waktu itu Mas Arif sempat dapat data KPU itu? Arif cuman ngedownload, bukan yang ngeretas gitu. Itu downloadnya dari mana itu Mas? Dari Riot Forum. Seperti yang apa? seperti tempat penampungan data begitu. Yang pernah ditutup, sekarang udah ditutup. Oke, lah waktu itu ngambil data KPU buat apa ya Mas ya? Cuman buat hanya sekedar ingin tahu doang. Ingin tahu apa? Ingin tahu dalamannya bagaimana sih, begini. Oh ternyata begini. Gitu. Apa iseng-iseng aja gitu ya? Oke. Terus habis itu ngambil data KPU itu, data KPU juga bisa diakses ya semuanya ya? Bisa. Saya akan coba minta Mas Arif ya Mas ya, mempraktikkan waktu pas tahun 2019 kemarin Mas Arif bisa dapat data KPU itu gimana sih Mas? Buka Google biasa gini? Iya buka, terus habis itu tulis. Mas Arif sendiri? Tulis Riot Forum. Oke, boleh ditunjukkan. Jadi ini tampilan dari Riot Forum. Iya. Jadi ketika akses pertama kali langsung masuk ke laman ini? Iya. Oke, jadi ini tempat untuk menyimpan data-data ya? Jadi biasanya kalau para peretas mau nyimpan data di sini? Setelah itu ya sudah gitu, terus habis itu Arif download yang namanya data sampel. Data sampel itu data sampah. Nah terus habis itu Arif simpan di Microsoft Excel. Dan terus habis itu Arif upload ke Forum. Loh Mas, jadi semua orang tuh bisa ngakses ini dong ya? Bisa. Oh. Ya kalau misalkan situsnya nggak diblokir, pasti semua orang bakalan bisa dong. Terkecuali situsnya kalau misalnya udah diblokir pasti nggak bakalan bisa lagi. Terakhir pakai ini kapan Mas? Waktu pas minggu lalu. Nah Mas balik lagi. Jadi tadi waktu di Riot Forum itu yang jadi alasan kenapa kok akun Volt itu sempat mengatakan kalau Mas Arif itu Bjorka. Iya.
Padahal ya begitulah kan, Teteh tahu sendiri kalau Arif gimana gitu orang. Gimana emangnya Mas? Kan sehari-hari Arif kan cuman belajar tentang editing gitu. Sekarang sekolah atau Kalau gimana? sekarang sekolah Masih menempuh pakai C. pendidikan? Oh, sekolah pakai C. Mungkin ada yang ingin disampaikan ke publik, terus termasuk juga akun Volt yang sampai sekarang juga Mas Arif dan publik nggak tahu ya itu siapa, apakah pengguna asli atau tidak. Kalau buat semuanya, untuk masyarakat Indonesia, kalau misalkan ada tuduhan-tuduhan lainnya, kalau misalkan si Volt itu masih menuduh saya biorka, saya bukan biorka sama sekali. Karena saya sendiri itu untuk pekerjaannya itu hanya untuk editing, bukan peretasan dan lain-lain gitu. Ya intinya bijak-bijaklah buat untuk upload di sosial media. Setiap orang itu berbeda-beda pikiran gitu ya, tetap waspada dan hati-hati saja gitu. Biar nggak keulang lagi kejadian seperti ini gitu. Kalau misalkan ada yang merugikan kalian, saya meminta maaf di sini. Lalu, siapakah sesungguhnya biorka? Mengapa peretas ini menyerang pemerintah Indonesia dan sejumlah tokoh penting di dalamnya?